Kita kembali lagi kisah para rasul namanya sepuluh. Sadar betul-betul. Ya. Mungkin selama ini mereka ini pokoknya orang asing itu sudahlah, nggak akan masuk lah. Ya. Tidak termasuklah orang asing itu. Baru Kepa sadar. Ternyata kalau ada bangsa manapun yang mengamalkan kebenaran itu, makanya orang itulah akan selamat. Sehingga sering saya angkat namanya Roma 2 ayat 14-15 itu. Coba Roma 2 ayat 14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Torah oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Torah, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Torah, mereka menjadi hukum Torah bagi diri mereka sendiri, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Torah ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Taurat itu tertulis di dalam hati. Kalau tidak tertulis dalam hatimu, ini yang menjadi masalah, saudara. Ya. Akhirnya apa yang dikatakan Korintus tadi, 1 Korintus 4 ayat 6. Ya. Mereka tidak dijelaskan di situ. Tapi saya seorang pembaca, saya tahu betul-betul yang dimaksud Korintus itu adalah namanya Taurat. Ya. Siapa yang melanggar Tauratnya, ya, diperingatkan berulang-ulang, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya. Masa saya bilang kalau kau baca Wahyu sana kan, Wahyu itu berapa pasal? 22 pasal, saudara. Nah, jangan ditambahi, jangan dikurangi, saudara. Ya. Ini kan kutipan dari Ulangan 4 tadi ini, saudara. Ini yang bermasalah di kolong langit ini, saudara. Coba. Makanya saya katakan tadi kemarin itu waktu saya bilang berbahagialah orang yang berbahagialah orang yang melakukan sahabat, terus dia bilang oh tidak Pak, itu diberkati di tulisan di sana di King James diberkati Pak, kan gitu. Kalau di Book of Yahweh katanya itu diberkati katanya. Jadi dia pakai dari sana, dia pakai ukuran-ukurannya dari sana. Kalau kau baca namanya King James lebih parah, saudara. Ya, King James itu Tuhannya sudah beda, apalagi nama-nama orang. Gitu? King James itu nama orang ganti semua. Ini adalah kejahatan, tapi tidak merasa jahat. Ya, namanya Yohanan jadi John, gitu? Namanya Matitia jadi Matthew. Coba, namanya Yakov jadinya siapa? James. Yakob saja pun Yakob ditulis James. Tidak? Namanya kita belajar tadi namanya Kepa. Jadi namanya siapa? Di King James Peter atau Peter. Luar biasa betul jahatnya mereka ini. Ya. Kalau Mose ya masihlah mereka ditulis Mose, tapi kalau yang lain-lain saudara, apakah yang sama kita mau ikutin itu? Ya. Dampaknya tadi di King James apa yang terjadi sekarang di Eropa sekarang di seluruh Eropa itu hanya 30% sekarang namanya Kristen ini. Sudah ada yang ke ateis, udah pindah agama dan lain sebagainya. Itu pun yang 30% ini sekarang ini sudah dicatat itu, ya. Itu yang sudah yang batuk-batuk, yang sebenarnya ini kakek-kakek ini yang pergi ke sana yang nganga-nganga saja, yang tidak tahu apa-apa, yang penting dia ada di. Kan begitulah sekarang orang-orang ini. Yang penting kita masuk namanya rumah ibadah selama saudara. Ya. Tapi ingat baik-baik ya, diperingatkan di mana? Di Yeremia 7 ayat 9. Ya. Ini orang-orang semacam ini sudah diperingat dari Yeremia 7 ayat 9. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal? Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Coba saudara, perbuatan yang keji ini saudara, ya. Minggu sudah salah, Kamar aku sudah salah, tapi dia anggap juga itu itu bermain-main itu. Coba kalau sudah seperti ini yang
mau jadi apa? Ya. Coba saudara, banyak nggak orang-orang seperti itu yang dibaca Yeremia tadi? Sangat banyak sekali sampai saat ini saudara. Ya, kalau engkau tidak baca kitab suci dengan benar, dengan baik, lu paling apes di dunia. Yang diperintahkan namanya rasul-rasul itu apa? Taurat atau kitab-kitab yang lain? Adalah Taurat. Marilah kita selidiki. Mari kita selidiki. Ya. Matitias 11 Matitias 19 ayatnya 16, 26 cepat ini baca. Kita perhatikan, dicatat loh ya. Ini benar-benar ini tidak ada yang lain yang mereka bilang. Ini yang penting sekali, baca supaya berurutan ini. Ada seorang datang kepada Yeshua dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yeshua, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yeshua, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yeshua kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yeshua berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yeshua memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin." Yang saya mau tanya saudara, itu kutipan atau bukan? Itu Taurat atau namanya apa kitab yang lain? Yang jelas-jelas tadi, Tuhan, kalau saya mau peroleh hidup yang kekal, apa yang harus lakukan? Apa yang tertulis? Yang tertulis yang dimaksud itu adalah namanya Taurat saudara. Kalau semua peroleh hidup yang kekal itu harus melakukan Taurat saudara. Ya. Tapi dia bilang, sudah semua saya lakukan. Ada yang supaya engkau sempurna, jualah hartamu, bagi-bagikan. Makanya dituntut sama kita ini kekasih sama manusia itu namanya suka membagi saudara. Ya. Kita ini hidup di dunia ini, ajaran namanya Taurat itu supaya kita membagi saudara. Ya. Itu yang dimaksud. Makanya hukum utama, Matitias juga hukum utama. Jadi hukum utama ini selama saya 20 tahun saya baca YouTube ini tidak pernah dijelaskan mereka apakah ini kutipan atau tidak kutipan. Mereka tutupi saudara. Jadi seolah-olah ini namanya perjanjian yang mereka bilang perjanjian baru itu yang punya karena mereka ini tidak dikasih tahu namanya jemaatan bahwa ini adalah kutipan dari Taurat. Matitias 22 ayatnya 34 dan 40. Matitias 22 ayatnya 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yeshua telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Torah?" Jawab Yeshua kepadanya, "Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Torah dan kitab para nabi." Kedua ini sudah tergantung seluruh isi kitab suci. Yang dimaksud itu apa? Taurat saudara. Ajaran di dalam ini benar-benar Taurat itu tidak ada ajaran yang lain saudara. Ya. Begitu juga lah Markus, karena kalau kita baca Markus 10 maupun 17 sampai 25 sama yang di atas tadi Matitias 19 gitu loh. Tapi kita ambil namanya hukum utamanya. Ya. Markus juga ditulis ya. Hukum utamanya
Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Torah yang mendengar Yeshua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yeshua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yeshua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Torah itu kepada Yeshua, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pekerjaan dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yeshua. Pada waktu dia mengatakan, tepat sekali guru, perkataanmu bahwa Tuhan itu Esa. Ya? Apakah ini namanya Taurat? Itu bukan. Ini adalah Taurat. Kalau kita baca namanya Ulangan 6 ayatnya 45, dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa. Itulah amidah kita selama kalau kita Sabat. Yahweh itu Elohim, Yahweh itu Esa. Ya. Kasihlah Yahweh dengan segenap hatimu di ayatnya berapa? 5. Ini kan kutipan kan begitu, tapi di luar sana dibaca mereka dari mimbar seolah-olah ini namanya perintah Yesus. Zaman namanya perjanjian baru. Taurat itu namanya Sades buang. Ini adalah tipuan-tipuan. Dan pengikutnya ini miliaran, saudara. Ya? Makanya 9 tunggu waktu. Cepat atau lambat ini bumi akan hancur, saudara. Ya? Kenapa seperti itu? Karena orang tidak mau membaca. Ya, mengajarkan orang itu seolah-olah itu namanya di perjanjian baru adakah kasih pada perjanjian baru di sekian persen kutipan-kutipan, saudara. Ya, bagaimana mereka mau tahu itu adalah kutipan kalau mereka tidak pernah membaca, saudara. Makanya engkau benar-benar rendahkan hatimu ini seperti namanya perwira tadi ini. Sekalipun kumisnya tebal tapi di hadapan Tuhan dia benar-benar patuh, sama dengan namanya janda di Sarpat. Janda di Sarpat itu orang Israel itu bukan. Halo, janda di Sarpat itu yang satu Raja-Raja 17 itu dia orang Yahudi atau orang bukan Yahudi? Bukan Yahudi, saudara. Janda di Sarpat itu bukan orang Yahudi. Dia bertahan nggak dalam kebenaran? Dia di posisinya di mana? Di selatan atau di utara? Di Israel selatan atau Israel utara? Dia ada di Israel utara, saudara. Ya, coba. Ya, ada temannya kan? Kira-kira ada temannya nggak pada waktu itu? Namanya janda di Sarpat ini. Tidak ada temannya. Pada waktu zaman ditulis ini, keadaan baik atau keadaan parah di utara? Keadaan parah sedang kelaparan, saudara. Ya. Jadi sedang kelaparan yang begitu luar biasa itu, ya. Ya, coba. Akhirnya namanya Elia ini diutus kepada janda yang di Sarpat, saudara. Tidak janda kepada namanya orang Israel. Kenapa tidak diutus kepada janda Israel? Karena tidak ada lagi yang percaya Yahweh, saudara. Tidak ada lagi namanya utara, ini tidak ada. Adanya satu-satunya seorang janda namanya di Sarpat dengan anaknya, saudara. Ya. Coba, pertolongan Tuhan itu terlambat gak untuk janda itu? Tidak terlambat. Pertolongan Tuhan itu orang benar itu tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Ya, kita buktikan. Ya. Pada waktu kritis sudah tidak ada lagi roti, tinggal ada namanya tepung
segenggam, tepung segenggam ini saudara, ya. Tapi dia bertahan, namanya kebenaran itu. Dia mengamalkan, namanya saya tanya, janda di Sarfat ini dia mengamalkan Taurat nggak? Dia mengamalkan, namanya Taurat. Pada waktu kritis, tidak ada harapan lagi, kan begitu? Tidak ada harapan lagi, tinggal namanya tepung segenggam saudara. Pada waktu namanya Elia datang, Elia itu diutus Tuhan Yahweh itu kepada namanya janda di Sarfat. Akhirnya sana minta minum, ya, minta minum bu, dikasih minum. Tolong roti tidak ada Tuhan. Roti itu tidak ada. Yang ada itu hanya tepung. Tepung ini pun juga untuk saya dan untuk anak saya, habis itu nggak ada lagi saudara. Apa yang terjadi? Terjadi nggak mujizat yang luar biasa? Halo, jangan ngantuk. Terjadi nggak mujizat yang luar biasa? Apa yang terjadi? Tepungnya tidak pernah habis dan minyaknya juga tidak pernah habis saudara. Ya? Coba luar biasa, diutuslah ke janda di Sarfat, ya. Yang dinamanya utara ini kan benar-benar jahatnya. Sama persis yang zaman sekarang ini. Karena di utara pun mereka bikin ibadah perjanjian baru saudara. Di utara itu bikin namanya ibadah baru. Tidak sama lagi namanya di selatan. Akhirnya berjalanlah waktu dari Yerobeam itu, ya. Coba kan. Akhirnya digaruk semua sampai saat ini. Tidak tahu lagi ini yang dari utara. Sampai saat ini saudara tidak deteksi lagi, ya. Akhirnya apa? Menangis kan. Menangis dan menangis dan menangis dan menangis. Tidak ada gunanya. Kalau Eko baca namanya 2 Raja-Raja 17. Begitu juga lah zamannya namanya selatan. Selatan juga tidak kalah ponganya. Akhirnya zaman Yeremia. Yeremia ini udah dibanting tulang banting deh. Kasih Taurat, tolonglah kembali kepada Taurat. Tolong jangan tinggalkan nama Yahweh. Serukan nama Yahweh ini. Kan begitu, kembalilah ke Tauratnya. Tapi diolok-olok. Akhirnya apa yang terjadi? Yerusalem hancur, dibuang ke Babel. Apa yang terjadi? Baca namanya ratapan. Akhirnya ratapan sangat pukul dada. Gara-gara namanya nenek moyang kami ini melakukan kejahatan. Akhirnya kami sekarang seperti beginilah. Itu namanya penyesalan kemudian itulah tadi orang-orang yang sering menentang. Kita tunggu saja, kita buktikan nanti. Apakah kamu yang sahabat dengan saya Minggu? Apakah kamu nanti yang pakai namanya Pondok Daun dengan namanya Natalmu? Itu kan begitulah sekarang ini. Ya, begitulah sekarang itu yang terjadi. Pondok Daun itu Taurat nggak? Perintah nggak itu? Sahabat itu perintah nggak? Pondok Daun itu kekal. Mana pada waktu nanti akhir semua bumi ini yang tidak melakukan namanya Pondok Daun dihukum sampai tidak turun hujan saudara. Apakah orang membaca nggak? Itu mereka baca tapi mereka tidak mengabaikan, tetap saja mereka. Sekarang loh ya saudara ya, ini ada lagi sekarang Omikron. Tidak tunggu lagi ini kan sekarang kan cari oksigen. Ya, pada waktu dia cari oksigen begini dia. Oh haleluya, pujilah Tuhan Yesus. Gue dapat ini kan. Akhirnya Tuhan Yesus ikut sibuk sana kemari cari oksigen. Ya. Sebenarnya itu kalau engkau mengamalkan namanya kebenaran, gak usah lu mikirkan oksigen. Karena oksigen dari surga sana akan gratis saudara. Amin gak saudara? Ya? Gak usah lu takut karena ada kalau engkau mengamalkan kebenaran tadi dikasih jamin saudara. Dari awal itu sudah dijamin. Jamin berapa? Keluaran 15 ayat 24 25 coba. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Mose. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Mose berseru-seru kepada Yahweh dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahweh ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Yahweh mencoba mereka. Terus dong baca. Firman-Nya,
Kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel, sebab aku Yahweh lah yang menyembuhkan engkau. Sekarang dijamin nggak? Kalau engkau mengamalkan namanya kebenaran tadi, kalau engkau patuhi namanya Taurat, dijamin nggak? Tapi kalau engkau tidak dipatuhi namanya Taurat tadi, apa yang terjadi? Coba baca Ulangan 7 ayat 15. Kalau engkau tidak mengamalkan, nanti itu ada risikonya. Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Misraim itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Dia mendatangkan orang yang tidak mengamalkan namanya Taurat tadi ini, saudara. Ya. Makanya lu jangan takut namanya corona itu. Ya. Jangan engkau takut, jangan engkau getar. Ya. Karena ada jaminan di situ. Ya. Misalnya di Mazmur 91. Mazmur 91 berapa ayat? Ada 16 ayat. Dikasih jamin, saudara. Ya. Dijamin di situ. Sekalipun di sisimu 1000, di sebelah kananmu 10.000, tidak akan menimpa. Itu orang-orang yang dijamin, orang-orang yang mengamalkan namanya kebenaran, saudara. Ya. Makanya jangan salah baca, jangan salah mendengar. Ya. Semua di dalam rasul-rasul itu tidak pernah mengajarkan lain kecuali namanya hanya persoalan-persoalan disamar-samarkan di situ, saudara. Ya, makanya saya sudah teliti selama 22 tahun ini, ternyata namanya Injil ini tidak murni lagi. Tidak murni lagi tulisan-tulisan lain yang tadi ini. Sudah banyak sekali dikebiri, saudara. Ya, banyak sekali di dalam yang ditambah-tambahin, contohnya kan ada satu kan itu. Yang masalah tadi hukum utama, coba baca Matitia 5 ayat 43. Dengarkan itu, Matitia 5 ayat 43 itu baca. Kamu telah mendengar firman, kasihilah samamu dan sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu benar nggak itu kata-kata itu? Salah. Ya, yang benar itu coba baca. Karena itu dari Imamat 19:18, coba baca. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Yahweh. Tidak pernah di sana itu asli tulisan aslinya itu benci, tapi mereka tulis di situ bencilamu. Wah, ini suruh kurang ajar betul ini, saudara. Ya, makanya saya bilang itu namanya yang mereka anggap perjanjian baru ini, mereka ini sudah banyak sekali yang mereka tambah, saudara. Kalau kau baca nanti di Galatia maupun Roma, itu sudah tidak sesuai namanya tulisan aslinya. Mereka bikin sedemikian rupa ini, ya, supaya Taurat itu sepertinya sadis, saudara. Ini taktik-taktik busuk ini. Siapa yang melakukan ini? Ya. Saya yakin dari awal dulu ini, waktu diterjemahkan oleh namanya Abdul Al-Musi ini, mungkin sesudah itu beliau ada lagi yang ngorek-ngorek lagi ini, kan sudah terjemahkan ini kan berulang-ulang kali ini kitab suci ini. Ya, coba kalau sudah seperti ini jadinya apa? Pada dalam ada rasul-rasulan, contoh seperti Roma 13 ayatnya 8-9. Roma 13 ayat 8-9. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Torah. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu. Kasihilah sesama manusia, uraiannya loh batu kedua, saudara. Loh batu kedua isinya apa? Hormati ayah ibumu, jangan bunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini barang sesat. Itulah namanya uraiannya. Kasih sesama manusia itu uraiannya di loh batu kedua, saudara. Ya, lanjut. Yakob
2 ayat 8 sampai 11. Yakub 2 ayat 8 sampai 11. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Kamu tidak berzina tapi kamu membunuh, akhirnya kamu melanggar semua hukum. Kamu mengabaikan satu itu, kamu sudah mengabaikan seluruh. Coba bayangkannya, berpikir pada waktu itu, ya, tidak berpikir loh batu pertama loh. Mungkin dalam pikirannya dia, namanya Yakub ini, ya, anggap mungkin orang berani-beraninya di loh batu pertama. Ternyata di kemudian hari yang mereka hancurkan apa? Loh batu mana? Yang sampai saat ini yang dihancurkan loh batu apa? Pertama, saudara. Ya. Tadi namanya Yakub, tadi loh batu kedua. Kamu tidak berzina tapi kamu membunuh, kamu juga melanggar katanya. Nah, persoalan sekarang ini, yang dilakukan sekarang ini, loh batu pertama yang mereka hancur. Kau tahu nggak mereka loh batu pertama itu mereka hancur dengan tahu dari mana? Karena nama Tuhan tidak adalah lagi, tidak dikenal namanya ya Yahweh. Pada loh batu pertama, perhatikan baik-baik, akulah Yahweh Elohimu yang membawa engkau dari Misraim, rumah perbudakan. Tidak ada lagi ajaran tadi Yahweh, adanya tulisan situ Tuhan Guru besar semua. Coba saudara. Terus ada lagi sekarang tulisannya masih lengkap di situ. Ayat 8 sampai 11 itu namanya Sabat. Tapi yang terjadi sekarang itu bukan Sabat, tapi dimiripkan. Ya, disebut mereka juga Sabat adalah siapa? Minggu, saudara. Coba kalau sudah seperti ini, apakah orang-orang yang namanya patuh Taurat ini, ya, apakah orang-orang yang mengamalkan Taurat seperti ini? Ya, coba merenung saja saudara. Tadi Yakub bilang kamu tidak berzina tapi kamu membunuh. Ya, kamu juga akhirnya kamu melanggar semua perintah Tuhan. Tapi kalau namanya sekarang batu pertama tadi ini, nama Tuhan sudah tidak kenal lagi, Sabatnya mereka tidak lakukan lagi. Coba mau jadi apa yang begini? Akhirnya mereka menghancurkan namanya batu pertama, saudara. Ya. Siapa yang melakukan ini? Ya, saudara sendiri nanti. Ya, yang merenung ini. Ya. Makanya kalau kita baca tadi ini, siapa saja yang mengamalkan kebenaran itu, orang itu selamat. Ingat baik-baik ya, zaman namanya Nehemia. Kalau engkau baca Nehemia itu, Nehemia 9 itu mereka bikin perjanjian. Mereka mengakui kesalahan mereka, bahwa mereka sadar dan lain sebagainya. Nehemia 10 itu ditaruh di ada meterai. Yang tanda tangan di atas meterai itu siapa? Pemimpinnya semua, saudara, termasuk imam-imam. Tapi apa yang terjadi? Kalau engkau baca di Nehemia 13, yang melakukan kejahatan siapa? Orang biasa atau imam? Kalau engkau baca namanya Nehemia 13 sana adalah imam. Mereka sudah tanda tangan di atas meterai, berjalanlah sekian waktu, akhirnya bikin ulala. Inilah ya sekarang ini yang meneruskan dosa-dosa ini. Makanya ada namanya Talmud, saudara. Nah, ini kan bikinan manusia. Talmud itu bukan namanya dari Tuhan, saudara. Ini rancangan-rancangan manusia. Sama persis dengan orang Kristen sekarang ini ada namanya buku Bapak gerejanya. Bapak gerejanya rancang sedemikian rupa supaya namanya tolak, namanya Taurat, saudara. Ya, baca Nehemia 9 ayat 29. Baca, renungkan baik-baik ini Nehemia 9 ayatnya 29. Karena ini terakhir ya. Jadi terakhir semuanya. Ini kan Nehemia ini bukan nabi ya. Sebenarnya dia nabi sebenarnya. Tapi di dalam kitab
Taurat maupun kitab para nabi dan surat itu termasuk dia di surat-surat. Namanya Nehemia ini. Nehemia 9 ayat 29. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersitegang leher dan tidak mau mendengar. Coba aku ulang lagi sekali lagi supaya didengar. Ya. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersitegang leher dan tidak mau mendengar. Saya mau tanya kepada saudara, ini kutipan atau ujuk-ujuk di situ? Ini kutipan dari Imamat 18 ayat di 5, saudara. Ini jaraknya dia dari Imamat tadi 18 ke Nehemia ini ratusan tahun enggak? Ratusan tahun, saudara. Coba bayangkan saja ini, ya. Akhirnya apa? Mereka tidak mengamalkan tadi ini kebenaran, akhirnya apa? Nangis-nangis kan? Zaman Nehemia itu dijajah atau mereka sudah merdeka? Nehemia dalam penjajahan, saudara. Akhirnya air harus beli, ini harus beli, semua harus beli dan segala macam. Akhirnya dari Nehemia itu mereka merdeka nggak? Lalu sesudah namanya Nehemia ini mereka merdeka nggak? Orang Israel tidak merdeka. Yang menjajah siapa? Yunani. Kamu tegas itu. Sesudah nama dari jajah tadi dari Babel tadi diterima oleh namanya Yunani. Zaman Yunani ini penjajah Yunani, makanya ada mereka tulis namanya Talmud tadi itu, saudara. Akhirnya Talmudnya yang nomor 1, nomor 2-nya namanya Taurat. Taurat itu sudah dibuang sudah, ya. Sekarang itu disimpan saja sehingga orang Israel tidak mengenal namanya Yahweh, ya. Mereka mengenal namanya Adonai atau Hashem sampai saat ini, ya. Sehingga Yerusalem sampai saat ini belum dibangun. Kapan nanti dibangun? Kapan diadakan perjanjian baru? Halo, suatu saat nanti Tuhan diadakan perjanjian baru lah, bukan perjanjian baru bikinan manusia, perjanjian baru yang nubuatkan oleh nabi-nabi. Ya. Suatu saat nanti akan datang untuk berdamai dengan namanya Israel. Nah, pada waktu dia berdamai dengan Israel, makanya semua orang Israel mengenal namanya. Pada waktu dia jadi raja, semua orang Israel akan mengenal dia dan akan berseru kepada namanya. Dinubuatkan di mana? Yeremia 31, saudara. 31 ayat 1 coba. 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. Yang akan dia mengadakan perjanjian baru. Makanya kalau aku baca namanya Roma 11 ayat 25 sampai 27. Roma 11 ayat 25 sampai 27. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakob, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Tuhan oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Tuhan. Jadi yang dia masuk nanti akan perjanjian dengan mereka, perjanjian yang dia masuk pada waktu Yahshua atau akan datang. Kalau hanya kau baca di situ, kalau kau tidak baca namanya Ibrahim 8, Ibrahim 10, lu nggak ngerti. Ya. Ternyata di sana kalau baca Ibrahim 8 maupun Ibrahim 10 di sana ada waktunya nanti, ya, sesuai juga Roma tadi ini, ya, supaya jangan kamu sombong, aku buka rahasia ini,
dengan tegak tengkuknya mereka ini, bangsa lain akan yang masuk itu bangsa lain yang masuk itu orang-orang kayak apa? Tunduk kepada Taurat, patuh kepada Taurat. Itulah yang masuk, saudara. Ya. Jangan salah baca. Ya. Sekarang orang Kristen ini kan gitu, apa saja halal. Coba apa aja halal, semua halal. Ya. Coba kan kalau di Sumba sana, tempat saya, misalnya tempat saya. Nah, ini kampung saya kan pusatnya Polu. Ya. Coba pusatnya Polu di tempat saya, kampung saya namanya Parerame ini. Ya. Apakah orang-orang Kristen dia Polu, tapi mereka alasannya untuk senang-senang katanya. Mereka pergi, saudara, minggu dia jalani juga, minggu dia jalani segala macam. Nanti Polunya dia jalankan juga, dia bawa ayam, saudara. Coba kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Apakah namanya isi kitab suci perintahkan seperti itu? Kan tidak pernah merintahkan, dilarang keras seperti itu. Coba, siapa ini yang mengajari mereka ini? Karena pengajaran juga seperti itu. Mana ada sekarang tuh yang militan di mimbar ini kan, saudara, yang dilarang-larang. Contoh orang Kristen ini, ya, darah saja pun tidak boleh dimakan, tapi mereka sikat, saudara. Lu ada tulisan kok di situ dilarang. Coba, banyak sekali yang mereka langgar, saudara, tapi tidak merasa dosa, saudara. Ya. Bagaimana lu mau tahu tadi kalau engkau tidak pernah membaca? Taurat malah lu benci, nama Yahweh lu benci. Mendengar Taurat, mendengar apanya Sabat, alergi. Lu mendengar namanya pondok daun, alergi. Ya, tapi kalau yang tidak diperintahkan Tuhan sangat senang, saudara, ya. Sangat senang. Ya, kan ingat kan Yeskiel 5 ayatnya berapa? 7, coba baca. Yeskiel 5 ayat 7. Sebab itu beginilah firman Yahweh Tuhan, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Yahweh Tuhan, lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Aku akan menjatuhkan hukuman. Lu lebih suka itu perintah manusia. Sekarang disukai nggak perintah manusia? Minggu perintah manusia nggak itu? Natalan perintah manusia nggak itu? Suka nggak orang miliaran nggak yang melakukan itu? Miliaran, mereka bangga sekali. Wah, ini adalah perintah Tuhan. Ya, ya. Kalau kamu tahu, kau pergi saja ke Israel. Coba bayangkan aja kalau seperti ini mau jadi apa? Makanya benar juga Rasul Saul, jangan kau sombong, you know? Ya, jangan kau sombong. Ya. Makanya diulangi tadi kalau kau baca ya di Yeskiel 15 Yeskiel 11 ayat 12 ini. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Dia lebih suka mereka tuh peraturan bangsa-bangsa, saudara, sampai saat ini sudah dinubuatkan. Nah, ini saja pun bangsa ini yang sudah menyaksikan yang begitu dasar mereka langgar, apalagi bangsa asing ini yang tidak pernah mengalami seperti itu, saudara. Makanya bangsa asing ini dinubuatkan sana, Mazmur 147 di sana ayat 20 sana kan bangsa-bangsa itu tidak pernah akan mengenal hukum, you know? Hanya persoalan-soal kalau kau baca namanya kitabnya Rasul Saul ini kan susah, saudara. Ya? Kalau tidak hati-hati pasti binasa, saudara. Tidak hati-hati membaca namanya kitabnya namanya Rasul Saul ini pasti mati, saudara. Kalau kau baca di sana, ya 2 Kepa 3 di sana, hati-hati namanya surat-suratnya Saul ini. Ya? Salah memahami pasti mati. Siapa yang mengatakan itu? Rasul siapa? Rasul Kepa, saudara. Hati-hati namanya suratnya Rasul Saul ini. Ya, kalau engkau tidak hati-hati memutar balikan nanti ke binasaan, saudara. Ya.
Ingat baik-baik peringatan terakhir namanya Nehemia ini, renungkan baik-baik. Makanya Nehemia itu yang 13 pasal itu harus kau baca. Saya anjurkan kepada saudara ini, jemaat itu, dari namanya Esra maupun Nehemia ini jangan engkau potong, mendingan engkau baca supaya engkau tahu ini kelakuannya orang-orang Yahudi. Ya, sekarang ini di kolong langit itu tidak lihat lagi namanya Taurat, tapi lihat orang Yahudi, saudara. Lihat penampilan Yahudi, itulah yang mereka ikuti. Ya, sekarang ada penyembahannya dengklek-dengklek, ikut dengklek juga, manggut-manggut, geleng-geleng, ikut geleng-geleng. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Tidak pernah mereka berkaca di namanya di Taurat, saudara. Tidak berkaca di situ. Berkacanya kepada orang. Tidak berkaca di isi kitab suci. Itulah yang salah berat ini sekarang, saudara. Ya. Sehingga mereka enteng aja mereka ikuti seperti itu. Kami lebih percaya nama orang Yahudi daripada bapak saya itu diomongin orang, ya, diomongin mungkin masalah Natal, masalah Pesak ini. Saya bilang Pesak itu tanggal 14, tapi orang Yahudi itu Pesaknya tidak tanggal 14, tapi mereka tanggal 15. Jadi antara 14-15 itu Pesaknya orang Yahudi, bukan perintah Tuhan. Perintahnya Tuhan itu Pesaknya antara 13-14, saudara, ya. Tapi di luar sana, waduh, luar biasa, saudara. Apakah saudara mau ikutin luar atau ikutin perintah Tuhan? Mau mengamalkan Taurat itu atau mau mengamalkan ajaran di luar Yerusalem? Ya. Mengamalkan Taurat itu segala-galanya. Taurat itu harus ditukik dalam hati. Mari kita